Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilma Ayu Khairani, NPM 2208260175. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik dari blok ginekologi, yaitu kista Bartholin. Jadi kista Bartholin ini adalah penyumbatan unilateral dan juga simptomatis pada kelenjar Bartholin. Untuk etiologinya itu, kista atau penyumbatan kelenjar Bartholin ini dapat terjadi setelah trauma pada area tersebut, em, episiotomi atau persalinan, dan dapat juga disebabkan idiopatik atau tanpa penyebab. Kemudian untuk manifestasi klinisnya yaitu adalah benjolan pada area vagina, yaitu pada kelenjar Bartholin, kemudian rasa tidak nyaman atau nyeri, apalagi pada saat berjalan, pada saat duduk, pada saat bergerak, dan pada saat berhubungan seksual. Dan juga adanya kemerahan dan rasa panas pada benjolan tersebut. Untuk faktor resikonya, yaitu lebih sering pada usia yang usia 20 sampai 30 tahun, kemudian em, pada orang dengan infeksi bakteri, infeksi menular, baik infeksi yang gonore dan chlamydia, kemudian faktor resiko lainnya itu adalah aktivitas seksual. Jadi pada orang yang aktif pada hubungan seksnya itu dapat lebih beresiko terkena kista Bartholin. Kemudian riwayat kista Bartholin sebelumnya dan juga kurangnya higienitas pada area genitalia. Kemudian pada pemeriksaan fisik nanti akan dijumpai benjolan kistik arah jam 5 dan jam 6. Kemudian dijumpai benjolan yang nyeri dan kemerahan. Kemudian asimetris vulva. Jadi pada kista Bartholin ini akan menyebabkan benjolan pada salah satu kelenjar Bartholin sehingga menyebabkan asimetris dari vulva. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita akan menjumpai adanya suhu tubuh yang meningkat pada pasien. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu kita bisa lakukan darah rutin, yang mana pada pemeriksaan darah rutin nanti kita jumpai leukositosis karena adanya bakteri. Kemudian untuk tata laksana dan komplikasi. Tata laksananya itu yang pertama kita lakukan observasi eh, pada kista kecil yang tidak menimbulkan gejala dapat dibiarkan dan diawasi. Karena kadang-kadang kistanya itu bisa sembuh sendiri tanpa intervensi. Kemudian bisa kita kompres dengan air hangat, merendam area yang terkena dalam air hangat beberapa kali sehari dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan mungkin membantu kista pecah dan sembuh sendiri. Kemudian kita bisa rujuk untuk dilakukan ya insisi dan drainase dan juga marsupialisasi. Jadi insisi dan drainase ini jika kistanya besar atau menyebabkan nyeri, dokter mungkin melakukan insisi kecil pada kista dan memasukkan kateter kecil untuk memungkinkan drainase cairan dan mencegah kista terbentuk kembali. Kemudian untuk marsupialisasi itu adalah prosedur melibatkan pembuatan sayatan pada kista dan menjahit tepi sayatan ke kulit terdekat untuk membuat saluran permanen yang memungkinkan drainase cairan secara terus-menerus. Kemudian sebelumnya untuk patofisiologi dari kista Bartholin ini, jadi kelenjar Bartholin itu dapat membentuk kista dan abses pada wanita pada usia reproduksi. Nah, keduanya itu sulit dibedakan pada pemeriksaan fisik. Untuk kista biasanya itu berdiameter 2 sampai 4 cm dan dapat menyebabkan dispareunia, iritasi saluran kencing, dan juga nyeri panggul samar-samar. Kemudian kista biasanya itu berisi cairan non-porulen yang mengandung Staphylococcus, Streptococcus, dan juga E. coli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk referensi telah saya cantumkan pada mind map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.